Kalau saya sebut kata gereja, apa sih yang langsung kepikiran sama Anda? Mungkin gedungnya yang megah, suara lonceng, atau misa di hari Minggu, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, semua itu ternyata cuma sebagian kecil aja dari gambaran besarnya. Ada loh 5 misi inti yang jadi semacam DNA gereja. Dan hey, mungkin aja Anda udah ngejalaninnya tanpa sadar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simpel kan? Selain ibadah, sebetulnya tugas gereja itu apa aja sih? Nah, yang menarik buat jawab ini, kita justru nggak perlu ngelihat tren zaman sekarang. Sebaliknya, kita harus mundur jauh banget ke belakang, sekitar 2000 tahun yang lalu, buat ngintip cetak biru komunitas Kristen yang paling pertama. Betul sekali. Kita akan lihat langsung ke kode sumber aslinya gereja. Karena apa yang dilakukan oleh jemaat perdana zaman dulu, itulah yang jadi fondasi misi gereja sampai detik ini. Kuncinya itu ada di satu kata ini nih, apostolik. Gampangnya gini, ini artinya misi gereja itu bukan sesuatu yang baru diciptain kemarin sore. Ini tuh kayak tongkat estafet iman yang diwariskan langsung dari para rasul. Sebuah warisan yang nggak boleh diutak-atik, tugas kita cuma meneruskannya. Dan ayat dari kisah para rasul inilah buktinya. Coba deh perhatikan, ada 4 pilar utama di situ. Pengajaran, terus ada persekutuan, lalu memecahkan roti atau ekaristi, dan terakhir doa. Ini ringkasan sempurna dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan ternyata, dari 4 kebiasaan simpel inilah, gereja kemudian merumuskan 5 tugas utamanya. Oke, sekarang mari kita lihat gimana caranya kebiasaan-kebiasaan jemaat perdana tadi itu diresmikan jadi karya pastoral gereja yang kita kenal sekarang. Yap, bener banget. Ada 5. Dan kelimanya ini bukan daftar tugas yang kepisah-pisah ya. Anggap aja ini satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dan saling menghidupi satu sama lain. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari 2 fondasi utamanya dulu ya. Dalam bahasa Yunani, ini disebut kerygma dan koinonia. Kedengarannya keren ya, tapi apa sih artinya? Yuk kita lihat. Pertama, kerygma atau pewartaan. Kalau diartiin langsung, artinya itu memaklumkan dengan lantang, keras gitu. Jadi ini adalah panggilan buat gereja untuk nggak berbisik-bisik, tapi menyuarakan kabar baik. Entah itu lewat khotbah di mimbar, atau bahkan lewat konten di media sosial. Inilah mesin penggerak misioner gereja. Berikutnya, koinonia atau persekutuan. Nah yang ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa atau arisan setelah ibadah loh ya. Koinonia itu lebih dalam, tentang membangun sebuah keluarga rohani, sebuah komunitas, tempat anggotanya saling jaga, saling dukung, dan tumbuh bareng. Ini ibaratnya lem perekat internalnya gereja. Nah, setelah fondasi pewartaan dan persekutuan itu kuat, misi gereja makin lengkap dengan 3 pilar aksi lainnya, liturgia, diakonia, dan martiria. Selanjutnya, liturgia atau pengudusan. Ini mungkin yang paling kita kenal, misa, sakramen-sakramen, ibadat. Intinya, ini adalah saluran langsung kita ke Tuhan, tempat kita menerima rahmat dan dikuduskan. Kalau dipikir-pikir, kalau koinonia tadi sifatnya horizontal antar manusia, nah liturgia ini adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Lalu ada diakonia atau pelayanan. Kalau tadi kita banyak ngomongin urusan ke dalam dan ke atas, nah diakonia ini misinya keluar. Ini adalah iman yang benar-benar turun ke jalan, melayani mereka yang miskin, yang menderita. Bukan cuma sekedar ngasih sumbangan, tapi soal tangan yang terulur sebagai wujud nyata dari kasih. Dan yang terakhir, martiria atau kesaksian. Dengar namanya aja udah mirip martir kan? Emang ada hubungannya. Tapi ini bukan cuma soal mati demi iman. Martiria itu tentang hidup demi iman, setiap hari. Lewat cara kita berbisnis yang jujur, cara kita memperlakukan kasir di supermarket, atau saat kita memilih buat nggak ikut-ikutan nyebar hoaks. Itu semua kesaksian. Oke, kelima-limanya udah kita bahas. Kerygma, koinonia, liturgia, diakonia, martiria. Sekarang pertanyaan paling pentingnya. Kita ada di mana di dalam semua ini? Wah, slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Misi yang kedengerannya agung kayak kerygma atau pewartaan, di kolom contohnya ternyata bisa sesederhana jadi guru sekolah minggu. Koinonia, itu ya pas Anda gabung kelompok doa. Diakonia, sesimpel ikut aksi sosial di lingkungan RT Anda. Ini ngebuktiin satu hal penting, misi gereja itu bukan pekerjaan eksklusif para romo atau suster, tapi panggilan buat kita semua, setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Dari kelima misi ini, pewartaan, persekutuan, pengudusan, pelayanan, dan kesaksian, di mana Anda ngelihat diri Anda? Di mana talenta Anda bisa jadi jawaban? Nggak perlu dijawab sekarang juga, tapi coba bawa pulang pertanyaan ini. Karena gereja itu bukan cuma mereka di atas sana, tapi ya, kita. Jadi bagaimana Anda akan ikut ambil bagian? Terima kasih sudah menyimak.
kepikiran nggak sih? Gimana ceritanya sekelompok kecil pengikut Yesus di abad pertama bisa tumbuh cepat banget dan dampaknya luar biasa? Mereka nggak punya gedung gereja yang megah, apalagi teknologi canggih. Tapi komunitas mereka punya sesuatu yang magnetis. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru komunitas Kristen pertama ini. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa cara hidup mereka begitu menarik sampai Alkitab bilang mereka disukai semua orang dan jumlah mereka nambah terus tiap hari? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya yang bakal kita gali jawabannya sekarang. Semuanya itu berakar pada komunitas awal mereka. Dan ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa loh. Komunitas ini lahir dari sebuah respons iman yang benar-benar nyata dan mendalam terhadap apa yang diajarkan para rasul. Mereka nggak cuma percaya di kepala, tapi mereka betul-betul menghidupi kepercayaan itu bareng-bareng. Nah, cara hidup mereka ini bisa kita lihat kayak sebuah bangunan yang ditopang sama 4 pilar super kokoh. 4 pilar inilah yang jadi fondasi seluruh kehidupan komunitas mereka, yang bikin mereka begitu spesial dan menarik buat orang-orang di sekitarnya. Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu keempat pilar ini. Dengan ngerti fondasinya, kita bakal dapat gambaran yang jelas banget soal resep rahasia yang bikin jemaat perdana ini begitu hidup dan bersemangat. Yuk, kita mulai dengan pilar yang pertama. Ini adalah dasarnya, titik awal dari mana 3 pilar lainnya dibangun, benar-benar fondasi dari segalanya. Pilar pertama adalah fondasi iman yang kokoh. Tapi ini bukan sekedar percaya buta ya, ini adalah sebuah komitmen yang hidup dan dalam banget terhadap kebenaran yang mereka terima. Dan ini kelihatan dari 2 hal yang sangat spesifik. Nah, yang keren di sini tuh, fondasi mereka punya 2 bagian yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi ada komitmen buat belajar ajaran yang benar, langsung dari sumbernya, para rasul. Di sisi lain, ada respons pribadi yang nyata, keputusan buat nerima pesannya, bertobat, dan dibaptis. Dua-duanya harus jalan bareng. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilar kedua. Kalau pilar pertama tadi soal hubungan vertikal mereka sama Tuhan, pilar yang ini nunjukin gimana iman itu ngubah total hubungan horizontal mereka, yaitu hubungan satu sama lain. Pilar kedua adalah persekutuan yang mendalam dan nyata. Ada satu kata Yunani yang penting banget di sini, koinonia. Dan dengerin baik-baik ya, arti kata ini jauh-jauh lebih dalam dari sekedar kumpul-kumpul bareng. Jadi, koinonia itu bukan cuma ngopi-ngopi bareng habis ibadah. Bukan. Ini tuh soal berbagi hidup secara total. Satu hati, satu jiwa. Di mana senengnya teman kita, jadi seneng kita juga. Dan susahnya teman kita, jadi susah kita juga. Ini level keintiman dan dukungan yang luar biasa banget. Dan koinonia ini bukan cuma teori loh, tapi diwujudkan dalam tindakan yang sangat konkret. Misalnya, memecahkan roti bareng, baik dalam ibadah resmi maupun pas makan-makan santai di rumah. Dan yang satu lagi, ini nih yang radikal banget. Kepemilikan bersama. Ikatan batin mereka tuh kuat banget, sampai-sampai konsep ini punyaku, itu punyamu jadi kabur. Kutipan ini, wow, kuat banget kan? Coba bayangin deh, sebuah komunitas di mana nggak ada satu orang pun yang dibiarin kekurangan, karena semua orang secara sukarela saling nanggung beban. Ini adalah buah yang paling nyata dari kesatuan hati mereka. Nah, ini poin yang penting banget untuk dicatat. Apa yang mereka lakuin itu beda banget sama komunisme yang kita kenal. Ini bukan sistem politik yang dipaksakan dari atas. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah solidaritas yang muncul secara spontan dari hati, sebagai respons dari iman dan kasih. Ini buah dari persatuan rohani, bukan ideologi buatan manusia. Oke, dari fondasi iman dan persekutuan yang dalam, kita lanjut ke pilar ketiga. Kalau tadi fondasinya, ini bisa dibilang mesin spiritual yang bikin seluruh komunitas mereka terus bergerak. Pilar ketiga adalah kehidupan doa yang setia. Buat mereka, doa itu bukan cuma ritual atau aktivitas sampingan kalau lagi butuh. Doa itu benar-benar jadi detak jantung dari komunitas mereka. Mereka itu konsisten banget doanya. Mereka melakukannya bareng-bareng, baik secara intim di rumah-rumah maupun secara publik di Bait Allah. Ini menarik, karena nunjukin iman baru mereka tuh nggak menghapus tradisi Yahudi mereka. Justru sebaliknya, doa jadi jembatan yang nyambungin warisan masa lalu dengan masa depan baru mereka di dalam Kristus. Dan akhirnya kita sampai di pilar keempat. Kalau 3 pilar pertama itu soal fondasi dan apa yang mereka lakukan, pilar ini tuh soal rasanya. Soal atmosfer, soal vibe dari kehidupan mereka sehari-hari.
Pilar keempat adalah hidup yang penuh sukacita dan tulus ikhlas. Udah bisa ditebak ya, sukacita dan ketulusan ini tuh buah alami yang tumbuh dari akar yang kuat, yaitu iman, persekutuan, dan doa yang tadi udah kita bahas. Jadi, hidup berkomunitas buat mereka itu bukan kewajiban yang berat. Justru sebaliknya, itu adalah sumber kebahagiaan yang meluap-luap. Pujian mereka buat Tuhan itu bukan ritual kosong, tapi ekspresi yang benar-benar tulus dari hati yang penuh syukur. Oke, kita udah lihat keempat pilarnya. Pertanyaannya sekarang, terus kenapa? Apa dampaknya? Kenapa cara hidup yang kayak gini bisa begitu menarik buat orang-orang di luar komunitas mereka? Yuk kita lihat hasilnya. Jadi, kenapa mereka bisa disukai semua orang? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, iman mereka itu nyatu sama seluruh hidup mereka, nggak cuma pas ibadah aja. Kedua, kepedulian sosial mereka itu nyata banget, bukan cuma omongan. Berbagi harta itu kan bahasa kasih yang semua orang bisa ngerti. Dan terakhir, orang luar bisa lihat sendiri buktinya, iman ini beneran mengubah hidup jadi lebih baik. Dan pada akhirnya, semua pilar dan dampak ini mengerucut ke satu ide yang, wah, kuat banget. Idenya adalah komunitas mereka dengan sendirinya telah menjadi Injil yang terlihat. Nah, ini dia intinya. Cara mereka hidup bareng yang penuh kasih, tulus, dan saling dukung, itu sendiri udah jadi khotbah yang sama kuatnya dengan apa yang diberitakan para rasul. Tindakan mereka jadi bukti dari perkataan mereka. Komunitas mereka adalah pesannya itu sendiri. Jadi, ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan refleksi yang penting banget. Di dunia kita sekarang, yang seringkali bikin kita ngerasa sendirian dan terpecah belah, kira-kira apa ya yang bisa kita contoh dari cetak biru jemaat perdana ini buat membangun komunitas yang lebih nyata, saling peduli, dan penuh sukacita di zaman kita? Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya misi utama gereja Katolik? Di luar semua ritual, di luar gedung-gedungnya yang megah, apa sih tugas intinya di dunia ini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 tugas inti yang jadi denyut nadi kehidupan gereja. Yuk, kita mulai. Jadi, apa misi fundamental gereja? Pertanyaan ini kedengarannya gede banget ya. Tapi jawabannya itu sebenarnya ada di 5 tugas yang saling nyambung. Anggap aja ini kayak 5 sisi dari satu berlian yang sama gitu. Masing-masing punya kilaunya sendiri, tapi semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Coba kita lihat deh peta perjalanannya. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari panggilannya, gimana gereja itu mewartakan dan merayakan kabar baik. Terus kita lihat gimana iman itu jadi nyata, jadi tindakan, yaitu dengan membangun komunitas dan melayani sesama. Nah, puncaknya kita bakal bahas gimana semua itu bisa bikin kita menjadi saksi hidup. Dan terakhir, kita akan lihat gimana kelimanya itu membentuk satu misi yang utuh dan nggak terpisahkan. Siap ya? Sebelum kita bedah satu-satu, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Kelima tugas ini tuh bukan kayak cekis yang tinggal dicentang ya. Bayangin aja ini proses menanam pohon. Awalnya dari benih, yaitu mendengar panggilan. Terus disiram dan dirawat, dirayakan dalam komunitas. Lalu pohonnya tumbuh dan berbuah, yang artinya melayani dunia. Sampai akhirnya pohon itu sendiri jadi saksi yang kokoh akan kehidupan. Oke, perjalanan kita mulai dari akarnya. Titik awal dari semuanya, panggilan untuk mendengar kabar gembira dan sukacita saat kita merayakannya bareng-bareng. Nah, ini dia 2 pilar pertamanya. Tugas yang pertama ini namanya kerigma. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi intinya simpel banget. Ini adalah tugas misioner gereja buat mewartakan Injil atau kabar gembira soal Yesus Kristus ke semua orang. Ini bukan soal maksa loh, tapi soal mengundang. Tujuannya sederhana, ngajak orang buat kenal dan percaya sama Yesus. Dan ini tuh bukan ide yang tiba-tiba muncul. Kerigma ini akarnya langsung dari perintah terakhir Yesus sendiri kepada para murid, yang kita kenal sebagai amanat agung. Bisa dibilang, ini adalah mandat pendirian, DNA-nya seluruh misi gereja buat menjangkau dunia. Terus gimana cara kerigma ini diwujudkan? Wah, bentuknya macam-macam banget. Bisa lewat khotbah di gereja, pelajaran agama di sekolah, konten-konten di media Katolik, sampai dan ini yang mungkin paling kuat, kesaksian kita pribadi, lewat obrolan santai atau cara kita bersikap setiap hari. Oke, kabar baiknya udah diwartakan dan diterima. Terus ngapain? Ya dirayain dong. Nah, inilah tugas kedua, liturgia. Ini adalah momen saat komunitas iman kumpul bareng buat memuji Tuhan dan merayakan iman mereka, terutama lewat sakramen. Liturgi ini jangan dianggap enteng loh. Dalam dokumen gereja, ini disebut puncak sekaligus sumber. Coba deh bayangin sebuah gunung.
Semua kegiatan gereja itu ibarat jalan setapak yang mendaki ke puncaknya, yaitu liturgi. Dan dari puncak itulah mata air kekuatan iman mengalir turun buat menghidupi semuanya. Keren kan? Jadi, inti liturgia itu apa aja? Tentu, Ekaristi itu pusatnya. Tapi ada juga 7 sakramen yang jadi penanda momen-momen penting dalam hidup kita, dari lahir sampai panggilan hidup kita. Plus, ada ibadat harian juga. Disinilah iman itu bukan lagi cuma sekedar ide, tapi jadi sesuatu yang bisa kita sentuh, kita rasakan, dan kita alami langsung. Oke, iman sudah diwartakan, iman sudah dirayakan. Tapi, iman yang sejati itu nggak bisa cuma diam di dalam gedung gereja. Dia harus keluar, harus tumpah ruah ke dunia. Yuk kita masuk ke bagian di mana iman jadi tindakan nyata, baik di dalam komunitas maupun ke masyarakat luas. Tugas ketiga adalah koinonia. Gampangnya, ini adalah misi buat membangun persekutuan yang erat. Bukan sekedar kumpul-kumpul biasa ya, tapi membangun sebuah keluarga rohani, sebuah ikatan di mana setiap orang itu ngerasa memiliki dan dimiliki. Nah, ayat ini ngegambarin tujuan koinonia dengan indah banget. Tujuannya adalah supaya kita semua ini merasa jadi bagian dari satu tubuh dalam Kristus. Kalau satu bagian sakit, yang lain ikut merasakan. Kalau satu bagian seneng, yang lain ikut merayakan. Saling dukung, saling nguatin. Wujudnya bisa kita lihat di mana-mana loh. Koinonia itu hidup di paroki yang aktif, di kelompok doa lingkungan, di cara kita nganterin makanan pas tetangga sakit, atau bahkan dalam upaya yang lebih besar untuk membangun jembatan dengan gereja-gereja Kristen lainnya. Kalau persekutuannya kuat, pasti akan lahir tindakan nyata. Inilah tugas keempat, diakonia. Ini adalah pelayanan kasih tanpa pamrih ke sesama, terutama buat mereka yang miskin, menderita, dan terpinggirkan. Bisa dibilang, inilah iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Faith in action. Dan diakonia ini meneladani langsung siapa lagi kalau bukan Yesus sendiri. Dia udah kasih contoh utama bahwa jadi pengikutnya itu artinya jadi pelayan bagi orang lain, sama seperti dia yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Cakupan diakonia ini, wah luas banget. Dari tindakan yang paling simpel kayak ngasih makan yang lapar, sampai proyek raksasa macam bangun sekolah dan rumah sakit. Dari turun ke jalan buat menyuarakan keadilan, sampai merawat bumi, rumah kita bersama. Inilah iman yang benar-benar bekerja. Kita udah lihat soal pewartaan, perayaan, persekutuan, dan pelayanan. Sekarang gimana kalau semua itu nggak lagi jadi tugas yang terpisah-pisah, tapi menyatu jadi diri kita seutuhnya? Nah, itu dia tujuan akhirnya. Dan inilah puncaknya, di mana iman, perayaan, komunitas, dan pelayanan itu bukan lagi jadi sekedar aktivitas, tapi jadi identitas kita. Ini tentang gimana seluruh cara kita hidup jadi sebuah kesaksian. Tugas kelima dan yang terakhir adalah martiria. Kata ini artinya kesaksian. Jadi ini adalah tugas untuk menjadikan seluruh hidup kita, ya seluruhnya, sebuah kesaksian iman yang hidup. Di sini nggak ada lagi tuh pemisahan antara apa yang kita yakini di dalam hati dan apa yang kita lakukan di luar. Terus gimana sih wajah martiria di zaman sekarang? Ini bukan cuma soal martir di zaman dulu. Ini soal integritas di tempat kerja pas semua orang curang. Ini soal memilih buat mengampuni padahal kita punya hak buat marah. Ini soal berani membela yang benar walaupun nggak populer. Inilah kesaksian tertinggi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, setelah kita jelajahi kelimanya, yuk kita satukan lagi semua kepingan puzzle ini. Penting banget buat dipahami. Kelima tugas ini bukan kayak gerbong kereta yang bisa dipisah-pisah. Mereka itu lebih mirip 5 jari di satu tangan yang sama, bekerja bareng buat satu tujuan. Jadi kita rangkum sedikit ya. Kerigma itu mewartakan, liturgia itu merayakan, koinonia itu membangun komunitas, diakonia itu melayani, dan martiria itu menjadi saksi. Kita nggak bisa cuma pilih salah satu, karena kelimanya ini saling menopang dan saling menghidupkan satu sama lain. Sebagai penutup, yuk kita refleksi sebentar. Dari kerigma, liturgia, koinonia, diakonia, sampai martiria, tugas mana yang rasanya paling nyentil, paling berbicara, atau mungkin paling menantang buat Anda saat ini dalam perjalanan iman Anda? Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Halo semua, pernah nggak sih ngerasa kalau iman itu cuma urusan hari Minggu di gereja aja? Tapi gimana kalau iman itu sebetulnya bisa jadi semacam kekuatan super kita sehari-hari? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas 5 misi praktis buat menghidupkan iman kamu dimanapun kamu berada. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Iman kamu tuh kelihatan nggak sih pas lagi kerja kelompok?
Atau pas lagi asyik scrolling media sosial? Atau mungkin pas lagi ngobrol sama keluarga di meja makan? Seringkali ada gap gitu ya, antara yang kita percaya sama yang kita lakuin. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk menjembatani gap itu. Jadi, kita bakal ngebahas 5 tugas gereja. Tapi, jangan bayangin ini kayak peraturan yang kaku dan ngebosenin ya. Anggap aja ini 5 misi seru yang menantang. 5 cara konkret biar iman kita itu jadi nyata dan relevan banget sama kehidupan kita sebagai pelajar. Siap buat misi yang pertama? Oke, misi pertama kita, kerikma. Ini bukan soal jadi pendeta atau perkhotbah di atas panggung. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana caranya kita bisa nyebarin hal-hal positif dan harapan dengan cara yang paling simpel dan otentik. Intinya, kerikma itu soal aksi. Soal gimana kehadiran kita bisa bawa dampak baik buat orang lain. Bisa lewat obrolan santai, atau bahkan cuma dengan jadi pendengar yang baik. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa loh. Nah, ini nih contoh-contoh praktisnya. Misalnya, abis ikut retret, kamu bisa cerita ke teman. Gila, kemarin seru banget loh, aku dapat banyak pencerahan. Atau, pas lihat teman lagi sedih, daripada ikutan ngeluh, kita bisa bilang, tenang ya, aku doain kamu. Nah, tindakan-tindakan kecil kayak gini, itulah kerikma di kehidupan nyata. Oke, kita lanjut ke misi kedua, liturgia. Nah, kalau yang ini fokusnya adalah merayakan dan ngerawat hubungan pribadi kita sama Tuhan. Bukan sebagai kewajiban yang berat, tapi justru sebagai momen buat nge-charge energi spiritual kita. Di sini ada mindset shift yang penting banget. Liturgia ngajak kita buat ngelihat doa dan misa itu bukan sebagai tugas yang harus dicentang di daftar, tapi sebagai kebutuhan. Sama kayak badan kita butuh makan, jiwa kita juga butuh nutrisi rohani kan. Terus, gimana caranya? Nggak usah yang muluk-muluk deh, mulai aja dari yang kecil-kecil. Biasain doa singkat sebelum berangkat sekolah. Coba deh, baca 1 ayat aja setiap hari. Pas di gereja, jangan cuma diem, coba ikut nyanyi. Keterlibatan aktif kayak gini yang bisa ngubah kewajiban jadi sebuah perayaan. Kekuatan sakramen juga penting banget di sini. Coba deh bayangin, sakramen tobat itu kayak tombol reset spiritual. Kesempatan buat ngakuin kesalahan kita, mungkin pernah bohong atau nyontek, terus mulai lagi dengan hati yang bersih. Dan Ekaristi, itu kayak power bank rohani kita, yang ngasih kekuatan buat ngadepin ujian, tugas, dan semua tantangan lainnya. Misi ketiga adalah koinonia. Iman itu nggak bisa tumbuh sendirian guys. Kita butuh komunitas yang positif dan saling mendukung. Nah, misi ini adalah tentang membangun jembatan, bukan tembok di antara kita. Jadi, intinya koinonia itu soal gimana kita bisa nyiptain rumah buat semua orang. Baik itu di lingkaran pertemanan kita, di keluarga, atau di gereja. Ini tentang memastikan nggak ada satu orang pun yang ngerasa sendirian atau tersisih. Gimana caranya? Gampang banget. Di kelas, coba deh ajak teman yang pendiam buat gabung di kelompokmu. Di rumah, yuk coba taruh HP pas makan malam dan benar-benar ngobrol sama orang tua atau adik kakak. Ikut kegiatan orang muda di gereja juga cara keren buat nemuin teman-teman seiman yang bisa saling nguatin. Lanjut, misi keempat, diakonia. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk melayani orang lain lewat kebaikan-kebaikan kecil setiap hari, sesederhana apapun itu. Poin kuncinya di sini adalah hati. Bukan karena pengen dipuji, bukan karena disuruh, tapi murni karena kita peduli. Dan itu semua dimulai dari lingkungan terdekat kita loh. Ini benar-benar praktis. Di sekolah, kamu bisa bantu teman yang pusing sama pelajaran matematika. Di rumah, cuci piring sendiri tanpa perlu diteriakin dulu. Ikut acara bakti sosial atau sisihin sedikit uang jajan buat donasi. Semua itu, ya itulah diakonia. Itulah iman yang jadi nyata. Dan kita sampai di misi terakhir, dan mungkin yang paling menantang, martiria. Ini bukan tentang mati demi iman ya, tapi tentang berani hidup demi iman setiap hari. Martiria itu soal integritas, ini soal berani bilang enggak ke hal yang salah, sekalipun teman-teman semua pada ngelakuin itu. Ini tentang jadi mercusuar nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah tekanan pergaulan. Kontrasnya kelihatan banget kan? Dunia mungkin bilang nyontek itu wajar demi nilai, tapi iman kita ngajarin kejujuran itu nomor 1. Teman-teman mungkin asyik ngegosip, tapi iman kita manggil kita buat stop. Nah, disinilah medan perang martiria kita setiap hari. Jadi wujudnya gimana? Ya, berani nolak pasti tawarin contekan. Berani ngaku kalau kita salah, bukannya ngeles. Jaga omongan kita biar tetap positif, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dan perlakukan semua orang dengan hormat. Itulah kesaksian hidup yang sejati. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, kelima misi ini tuh intinya cuma 1. Iman adalah kata kerja.
Iman itu bukan sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang kita lakukan. Setiap hari, di setiap pilihan-pilihan kecil yang kita ambil. Jadi, setelah kita bahas kelima misi ini, sekarang pertanyaannya buat kamu. Nggak perlu langsung lima-limanya, kau pilih satu aja. Mungkin hari ini kamu mau coba diakonia dengan bantu orang tua tanpa disuruh. Atau mungkin kerikma dengan kirim pesan semangat ke temanmu. Jadi, misi mana yang akan kamu jalankan hari ini?